Jika Indonesia kalah dengan Jepang, Sintayong dikabarkan akan dipecat. Ini dia. Sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. By the way, ngomongin sepak bola, akhir-akhir ini ada yang lagi panas nih guys. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 15 November 2024 nanti. Laga Timnas Indonesia versus Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang pertandingan ini, salah satu media Jepang memprediksi kekalahan akan membuat Sintayong dipecat. Benarkah demikian? Dari laman Football Trade Jepang menyebut bahwa posisi Sintayong sangat rawan. Kekalahan dari Jepang akan membuat Sintayong dipecat. Tulis media Jepang itu seperti dilansir pada suara.com pada Kamis tanggal 31 bulan Oktober 2024. Dalam ulasannya, media Jepang itu kemudian menyindir soal dukungan dari ekspatriat Korsel yang akan mendukung Timnas Indonesia. Sintayong meminta dukungan dari negara asalnya, Korea Selatan, agar dapat terus mempertahankan posisinya. Pelatih Sintayong telah lama dikenal sebagai orang dengan kecenderungan anti Jepang yang sangat kuat. Jepang ingin memaksakan pemecatan pelatih Korea yang anti Jepang itu dengan menang atas tim papan bawah Indonesia, ulas media Jepang itu. Sebelumnya, pelatih Sintayong tak mengatakan jika Jepang bukan tim yang mudah untuk ditaklukkan. Namun ditegaskan pelatih Sintayong di 2 kali 45 menit pertandingan semua hal bisa saja terjadi. Jepang adalah tim yang kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik, ujar Sintayong seperti dilansir dari net. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang, ucap Sintayong sambil tertawa. Bukankah bola itu bundar, sambungnya. Selain itu, dikutip dari data Transfermarkt, Sintayong selama berkarir pelatihannya sudah melawan Jepang sebanyak 2 pertandingan. Dari 2 pertandingan itu, tim yang diasuh Sintayong meraih 1 kali menang dan 1 kali kalah. Kemenangan diraih Sintayong saat melalui Korsel pada tanggal 16 bulan Desember 2017. Sedangkan kekalahan didapat Sintayong saat melatih Timnas Indonesia pada tanggal 24 bulan Januari 2024. Namun, tahukah kalian siapa Sintayong sebenarnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Syahtir. Bagi kalian pencinta sepak bola, siapa yang tidak kenal dengan Sintayong? Sebagai seorang pelatih yang berpengalaman dan berprestasi, ia telah meninggalkan jejak yang mendalam baik di tanah kelahirannya Korea Selatan maupun di Indonesia, tempat diyakini mengabadikan dirinya untuk memajukan sepak bola nasional. Faktanya, pria kelahiran tanggal 11 bulan Oktober 1970 tersebut menunjukkan penampilan yang mengesankan, termasuk pada Piala Dunia 2018 di Rusia, di mana mereka berhasil mengalahkan juara bertahan Jerman dalam salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Selain di tanah kelahirannya, Sintayong juga membawa dampak yang sangat positif ke Timnas Indonesia. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi, di mana Timnas Indonesia berhasil masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0. Namun sayangnya, Sintayong mengumumkan bahwa ia akan berpamitan dan kembali pergi ke kampung halamannya di Korea Selatan. Sintayong lahir pada tanggal 11 bulan Oktober 1970 di Yeongdeok, sebuah kota kecil di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Sejak kecil, Sintayong menunjukkan minat yang besar pada sepak bola, sering bermain dengan teman-temannya di lapangan yang terbuka. Minat ini tidak hanya dilihat sebagai sekedar hobi, tetapi berkembang menjadi sebuah passion yang kelak akan membawanya pada karir gemilang di dunia sepak bola. Selain itu, kecintaannya pada sepak bola didukung penuh oleh keluarganya. Ayahnya sering mengajak Sintayong untuk menonton pertandingan sepak bola lokal yang semakin memupuk rasa cintanya terhadap olahraga ini. Sintayong memulai karir profesionalnya dengan bergabung bersama klub Ihwa Jumna pada tahun 1992 setelah lulus dari Universitas Yungnam. Di klub ini, Sintayong segera menunjukkan potensinya sebagai gelandang serang yang berbakat. Kecepatan, visi permainan, dan kemampuan teknisnya di lapangan membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling diperhitungkan pada masanya. Selama bermain untuk Ihwa Jumna, Sintayong meraih banyak kesuksesan. Ia membantu klub memenangkan sejumlah gelar, termasuk 3 gelar Kalung Wedge berturut-turut dari tahun 1993 hingga 1995. Namun tak hanya itu aja guys, Ihwa Jumna juga meraih gelar juara Liga Champion Asia pada tahun 1995 dengan Sintayong berperan penting dalam perjalanan tersebut. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di Korea Selatan.
Karir bermain Sintayong yang dihiasi dengan berbagai penghargaan individu dan tim. Pada tahun 1995 ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Kalong Wage, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemain dengan performa luar biasa sepanjang musim. Selain itu, ia juga beberapa kali terpilih sebagai anggota tim terbaik Kalong Wage, mengakui kontribusi signifikan dan konsistensinya di lapangan. Di tingkat internasional, Sintayong juga tampil untuk tim nasional Korea Selatan. Ia membuat debutnya pada tahun 1992 dan menjadi bagian dari skuad Korea Selatan yang berkompetensi di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Namun meskipun karir internasionalnya tidak sepanjang karir klubnya, kontribusinya tetap diakui dan dihargai oleh penggemar sepak bola di Korea Selatan. Setelah lebih dari satu dekade bermain di level tertinggi, Sintayong memutuskan untuk pensiun sebagai pemain pada tahun 2005. Namun kecintaannya pada sepak bola tidak berhenti di situ aja guys. Ia segera mengalihkan fokusnya ke dunia kepelatihan dengan tujuan untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada generasi pemain berikutnya. Langkah ini menandai awal dari babak baru dalam hidupnya, di mana ia akan kembali mencetak sejarah. Kali ini sebagai seorang pelatih yang sukses. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2005, Sintayong segera mengalihkan fokusnya ke dunia kepelatihan. Perjalanan baru ini tidak hanya menunjukkan dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap sepak bola, tetapi juga memperlihatkan bakat alaminya dalam memimpin dan membimbing tim. Sintayong memulai karir kepelatihannya dengan bergabung sebagai asisten pelatih di Seongnam Ilhwachumna, klub yang sama di mana ia mengukir banyak prestasi sebagai pemain. Pengalamannya di lapangan ditambah dengan pengetahuannya yang mendalam tentang permainan membuatnya menjadi aset berharga bagi staf kepelatihan. Pada tahun 2009, Sintayong diangkat menjadi pelatih kepala Seongnam Ilhwachumna. Penunjukan ini menandai awal dari karir kepelatihannya yang penuh prestasi. Di bawah kepemimpinannya, Seongnam Ilhwachumna berkembang menjadi salah satu tim paling kompetitif di Kalong Wage. Salah satu pencapaian terbesar Sintayong selama melatih Seongnam adalah memenangkan Liga Champions Asia pada tahun 2010. Kemenangan ini bukan hanya mengukuhkan statusnya sebagai pelatih top di Asia, tetapi juga membawa kebanggaan besar bagi klub dan sepak bola Korea Selatan. Prestasi di level klub membuat Sintayong dilirik untuk peran yang lebih besar di kancah internasional. Pada tahun 2014, ia bergabung dengan staf kepelatihan tim nasional Korea Selatan sebagai asisten pelatih. Namun tidak lama kemudian, ia dipercaya untuk memimpin tim nasional U23 dan tim U20 Korea Selatan, menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan padanya dalam mengembangkan talenta muda. Sebagai pelatih tim nasional U20, Sintayong memimpin Korea Selatan di Piala Dunia U20 FIFA 2017 yang diadakan di Korea Selatan. Timnya berhasil mencapai babak 16 besar, menunjukkan potensi besar dan kemampuannya dalam memotivasi dan membimbing pemain muda. Pada tahun 2017, Sintayong ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Korea Selatan, sebuah posisi yang sangat prestisius dan penuh tanggung jawab. Tugas utamanya adalah mempersiapkan tim untuk Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Di bawah kepemimpinannya, Korea Selatan menunjukkan performa yang solid, terutama dengan kemenangan bersejarah 2-0 atas juara bertahan Jerman. Meskipun Korea Selatan tidak lolos ke babak knockout, kemenangan ini dianggap sebagai salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola Korea Selatan dan menegaskan reputasi Sintayong sebagai pelatih yang mampu menghadirkan kejutan besar di panggung dunia. Sintayong meninggalkan jejak yang mendalam dalam sepak bola Korea Selatan. Ia tidak hanya membawa prestasi bagi tim-tim yang ia latih, tetapi juga menginspirasi generasi baru pelatih dan pemain. Pengaruhnya terlihat dalam cara tim-tim Korea Selatan bermain dengan disiplin dan taktik yang baik, serta dalam peningkatan fokus pada pengembangan pemain muda. Melalui karir kepelatihannya yang sukses di Korea Selatan, Sintayong telah membuktikan bahwa dedikasi, pengetahuan, dan kepemimpinan yang kuat dapat membawa perubahan positif dan prestasi yang luar biasa. Kini ia melanjutkan misinya di Indonesia, membawa serta semua pelajaran dan pengalaman berharga yang didapatkan di tanah kelahirannya. Setelah keberhasilan timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir, Sintayong akan meninggalkan timnas Indonesia dan akan kembali ke kampung halamannya untuk berlibur setelah agenda yang sangat padat di timnas Indonesia. Dikabarkan bahwa Sintayong akan pergi ke Korea Selatan pada tanggal 15 Juni dan akan kembali lagi ke tanah air pada tanggal 20 Juli mendatang. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya fakta yang lain, silahkan tulis di kolom komentar guys. Buat kalian yang pengen outfit kece tapi murah, silahkan klik aja di keranjang kuning aku di bawah ini guys. Linknya ada di bawah video ya guys. Terima kasih telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.